Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kembali bertemu dalam perkuliahan komputasi awan. Untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan melakukan praktikum instalasi on-cloud ya. Jadi on-cloud ini juga bisa kita lakukan instalasi di dalam server SAM. Nah, yang perlu kita butuhkan, yang kita butuhkan untuk saat ini, yang pertama. Yang pertama adalah on-cloud. Untuk on-cloud kali ini yang kita gunakan adalah versi 7.0.15. Nah, kemudian untuk servernya kita gunakan SAM portable Windows 32 bit. Kemudian versinya adalah 5.6.36.0. Ini yang sudah saya sudah coba dan berhasil berjalan dengan baik. Nah, untuk file-file ini sudah saya berikan di dalam Google Classroom. Silakan diakses, silakan digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian kan filenya ini untuk yang SAM itu versinya adalah ekstensinya adalah 7Z, maka saya juga sertakan aplikasi 7Z-nya. Ini digunakan untuk membuka RAR-nya ya, membuka file kompresi dari SAM-nya dan juga on-cloud-nya juga bisa. Nah, ketika ini sudah dijalankan, ini cukup diekstrak saja ya. Jadi 7Z ini digunakan mengekstrak. Silakan diekstrak saja. Misalkan ekstrak di sini. Hasilnya nanti SAM-nya ini utuh ya, utuh isinya. Dan ini portable, kita nggak perlu install lagi. Tinggal dijalankan. Oke, ini SAM-nya kemudian di-cut, terus kemudian diletakkan di dalam folder C ya. Di dalam folder C, dipaste, sudah cukup. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah ada SAM-nya, silahkan sebelumnya dirubah dulu SAM yang lama, nama folder dari SAM yang lama. Jadi foldernya kalau yang sebelumnya sudah ada, bisa dirubah menjadi SAM 2 atau yang nama yang kalian inginkan. Nah, untuk yang file kita tadi yang awal, yang SAM yang sebelumnya, yang sudah kita tentukan, yang versi 5.3, versi berapa tadi? Versi 5.6.36. Itu nanti sudah dimasukkan ke dalam sini, ke dalam C. Kemudian masuk di dalamnya ada htdoc. Nah, on-cloud tadi silakan di-copy. Ini di-copy, dimasukkan ke dalam htdoc ya. Dimasukkan dalam htdoc, kemudian dipaste di sini. Nah, berikutnya kita lakukan ekstrak. Kita ekstrak berkasnya di sini on-cloud-nya. Kita lakukan ekstrak di dalam SAM, kemudian dalam htdoc. Jadi SAM, htdoc, setelah itu kita paste on-cloud zip-nya, kemudian diekstrak di sana. Nah, nanti akan muncul folder on-cloud ini. Ini kalau belum terinstalasi, on-cloud ini belum bisa kita gunakan. Nah, instalasinya bagaimana? Cukup mudah. Kita kembali lagi ke folder SAM dulu ya. Kemudian kita jalankan SAM control-nya. Jadi SAM control-nya kita jalankan. Kemudian Apache dan MySQL kita jalankan. Kita start ya. Sudah jalan semua. Kita masuk ke dalam browser. Nah, kita masuk ke dalam browser. Silakan buka localhost. Localhost / tadi namanya adalah on-cloud ya. Kita buka localhost / on-cloud. Nah, secara otomatis akan muncul halaman CMS on-cloud seperti ini. Akan muncul halaman CMS on-cloud seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian
Di sini kita perlu memasukkan username. Kita masukkan username. Nanti untuk yang kalian praktekkan, masukkan nama panggilan kalian masing-masing. Ini username saya, misalkan ini adalah Fuad. Kemudian passwordnya dibuat sama. Oke. Kemudian datanya dicek ya, sambil dicek. Ini secara otomatis sebenarnya akan langsung terisi, tapi perlu dicek juga. Posisinya ada di C, di sum, di htdoc, di oncloud, kemudian di belakangnya data. Di oncloud data itu posisi penyimpanan data kita nanti. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan database. Database-nya ini untuk mengisi ini kita perlu membuat database terlebih dahulu di dalam PHP admin. Kita buka localhost, kemudian PHP admin. Kita buka localhost saja ya. Kemudian ditampilkan PHP admin. Oke, sudah masuk. Nah, di sini silahkan buat database sama seperti data seperti tadi ya. Kita buat database dengan nama data, nah, kemudian nama kalian masing-masing. Seperti ini kalau punya saya adalah data Fuad. Oke, kita create. Nah, data Fuad ini sudah terbentuk. Berikutnya, silahkan masukkan di sini user. Kalau kalian menggunakan sum yang saya berikan tadi, user utamanya adalah root. Passwordnya kosongkan saja. Untuk database name-nya, berikan database nama database yang telah kalian buat tadi. Untuk saya, nama database-nya adalah data Fuad. Seperti itu. Kemudian servernya tetap localhost ya, biarkan seperti itu. Kemudian kita finish. Jika tidak ada masalah, maka kita akan langsung bisa masuk ke dalam oncloud. Jadi secara default ya, maka oncloud tampilan awalnya adalah seperti ini, di mana dia memberitahukan bahwasanya oncloud bisa digunakan dalam desktop, dalam Android dan app store, dan juga di iPhone. Nah, tinggal nanti silahkan diunduh aplikasinya masing-masing. Oke, di sini oncloud juga dapat digunakan untuk dikoneksikan dengan kalender, dikoneksikan dengan kontak dan seterusnya. Saya ini koneksikan dengan kalender. Nah, ini nanti ini masih belum terhubung ya. Oke. Intinya tampilan awalnya seperti ini. Kita langsung masuk ke dalam isinya. Isinya secara standar di sini ada dokumen, ada musik, ada foto. Jadi oncloud ini karena dia fokusnya adalah digunakan untuk storage ya, untuk penyimpanan, sehingga nanti kita bisa menyimpan file, musik, foto di sini. Dan juga file-file yang lain tentunya ya. Dan di sini kita nanti juga bisa melakukan pengaturan user. Pengaturan user kita ikan posisinya sekarang ini adalah posisi admin ya. Kita bisa menambahkan siapa user yang bisa mengakses ini, pakai username apa saja. Kita bisa menambahkan di sini user. Nah, ini tadi user adminnya adalah di sini Fuad. Nah, mungkin kita bisa tambahkan user. Nah, kita tambahkan user Nur misalkan. Kita berikan passwordnya. Kemudian grupnya ini sebagai siapa? Kalau admin ya admin, tapi kalau bukan admin kita tambahkan misalkan user seperti ini. Oke. Kemudian kita create. Nah, otomatis dia muncul dan bertambah menambahkan usernya di sini. Untuk privilege-nya juga kita bisa rubah. Kita masukkan dia sebagai satu grup dengan admin atau grup lain yaitu user dan seterusnya. Nah, kemudian kembali lagi ke storage ya. Kita kembali ke storage, ke dalam file. Kita coba untuk mengunggah file ya. Kita coba untuk mengunggah file. Jadi ini sebenarnya kita untuk langsung mengunggah file bisa langsung diacak, mau ditempatkan di mana dan seterusnya. Tapi sebaiknya berada pada folder-folder yang bersesuaian.
Misalkan di sini dalam folder dokumen. Ini secara umum langsung sudah ada isinya adalah secara default ya, sudah ada isinya example.odt. Nah, ini kalau kita buka, nah dia bisa menampilkan tampilan seperti ini. Jadi dia punya punya viewernya sendiri, punya aplikasi untuk menampilkannya sendiri. Jadi kita nggak perlu install Microsoft Office, itu juga bisa. Itu kalau menggunakan OnCloud yang versi terbaru. Tapi posisi sekarang kita menggunakan OnCloud versi 7 tadi ya. Nah, misalkan kita mau mengunggah file, nah ini ada batasan maksimalnya ada 513 MB untuk uploadnya. Jadi supaya tidak terlalu membebani dalam sekali upload, misalkan di sini saya menambahkan Git untuk pemula ini. Nah, kita unggah, langsung masuk ya. Nah, ini sebenarnya tersimpan di dalam storage kita ya, di dalam data tadi. Nah, nanti kita cek hasilnya seperti apa. Oke, kita kembali ke home ya. Kita kembali ke home. Ini tadi sudah tersimpan di dalam dokumen. Sekarang di storage aslinya. Kita cek ya di dalam htdoc, kemudian OnCloud, kemudian data. Nah, di sini ada user Fuad. Nah, kan? Ada user Fuad. Tadi di dalamnya kita menambahkan file namanya adalah Git untuk pemula. Nah, ukurannya adalah 2,4 MB. Kita cek di sini apakah filenya ada, files di dokumen. Nah, di sini ada. Jadi filenya ini disimpan secara offline ya. Tapi ini kita kalau kita hostingkan, file ini bisa kita akses secara online juga. Tapi penyimpanannya berada pada perangkat kita sendiri. Oke, berikutnya kita coba untuk menambahkan dokumen yang lain dengan ekstensi lain ya. Misalkan musik kita mau kita coba dulu yang sebelumnya. Untuk playernya, oh ternyata untuk playernya untuk yang versi 7 masih belum bisa ya. Jadi kalau kita klik dia auto download. Jadi silakan coba untuk yang versi 10. Tapi tolong untuk SAM-nya juga disesuaikan untuk mencoba versi 10. Berikutnya ternyata maksimum 513 MB itu adalah maksimum untuk satu jenis file. Ini untuk yang versi 7. Untuk versi 10 bisa jadi berbeda. Oke. Kita coba untuk memasukkan file lagu ya. Coba di music ada enggak? Oke, file lagu. Oke, ini ada file MP3. Kita masukkan. Dia otomatis masuk ya. Oke, lagu bisa masuk. Berikutnya foto. Ada foto. Oke, foto ini. Nah, dia auto player ya. Kita ini di dalam aplikasinya dia sendiri, di dalam OnCloud-nya. Kalau 7 ternyata sudah support foto, tapi untuk lagu dan video sepertinya belum ya. Oke. Kita coba kita tambahkan untuk foto ya. Kita tambahkan foto, kita picture. Nah, kita cari untuk foto. Nah, misalkan ini foto Git. Kita masukkan. Nah, ini masuk. Kita mau lihat. Nah, ini tampilan foto dari tangkapan layar Git. Seperti itu. Oke. Berikutnya foto sudah, dokumen sudah, musik sudah. Kita coba untuk membuat folder baru. Cara membuat folder baru bisa menggunakan new ya. Ya, new ini bisa dari link, dari text file, kita bisa membuat text file, kita bisa membuat folder, juga bisa mendapatkan datanya dari link. Oke, kita coba untuk yang folder. Oke, foldernya video, misalnya seperti itu. Video. Nah, otomatis kita buat video. Bagaimana dengan link? Kita coba. Oh, ternyata link ini nanti dia kita masukkan link tertentu. Misalkan oke lah, untuk linknya kita coba file
tertentu ya, tadi yang di FTP misalkan, yang di dalam FTP OnCloud. Kita coba untuk linknya yang ini kita copy link address, kemudian kita paste di sini. Kita coba apakah dia akan otomatis masuk. Oke, ternyata dia masih proses. Masuk. Ternyata dia otomatis mendownload dan juga langsung memasukkan hasil downloadannya ke dalam sini. Ini belum ada di dalam belum ada di dalam storage saya aslinya. Saya langsung ambil, ini posisinya FTP-nya di email luar ya. Bukan email, di server luar. Di servernya ICM. ICM itu salah satu perguruan tinggi di Polandia ya. Oke, berikutnya untuk file ini, karena ekstensi ini tidak bisa dibaca ekstensinya MD5 ya. MD5 itu enkripsi ya, file enkripsi, jadi kita nggak bisa membaca. Ya sudahlah, yang penting ternyata kita masukkan link, dia auto download dan memasukkan ke dalam OnCloud kita. Oke, video. Sekarang kita coba untuk masukkan video di sini. Kita coba masukkan video. Nah, misalkan ini kita masukkan video. Oke, kita coba playernya. Ternyata kalau video playernya malah jalan. Kalau lagu tadi yang belum jalan. Oke, playernya masih belum sempurna ya untuk yang versi 7. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah coba bahwa dokumen bisa, musik belum bisa, foto bisa, video bisa. Baik, mungkin seperti itu untuk tutorial instalasi dari OnCloud dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.